saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widya Fitri, NIM F2301002 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Dosen pengampu Ibu Afifah Istiqomah, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menyebutkan poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, kata gagasan, 2, pilihan kata, 3, makna kata, 4, macam-macam makna kata, 5, konteks linguistik dan non-linguistik, 6, struktur leksikal. Pertama, kata dan gagasan. Tidak ada suatu batasan mengenai kata yang sahih bagi semua bahasa di dunia. Namun, bagi sebagian pengertian kata dibatasi secara fonologis, sedangkan bagi bahasa yang lain dibatasi secara morfologis. Kata merupakan suatu unit dalam bahasa yang memiliki stabilitas intern dan mobilitas posisional, yang berarti ia memiliki komposisi tertentu, entah fonologis, entah morfologis, dan secara relatif memiliki distribusi yang bebas. Distribusi yang bebas misalnya dapat dilihat dalam kalimat. Contoh, saya memukul anjing itu. Anjing itu kupukul. Kupukul anjing itu. Selain itu, pengertian yang tersirat dalam sebuah kata itu mengandung makna bahwa tiap kata mengungkapkan sebuah gagasan atau ide, atau dengan kata lain, kata adalah alat penyalur gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain. Bila kita menyadari bahwa kata merupakan alat penyalur gagasan, maka hal itu berarti semakin banyak kata yang dikuasai seseorang, semakin banyak faidah atau gagasan yang dikuasainya dan yang sanggup diungkapkannya. 2. Pilihan kata. Pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipontulkan oleh jalinan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Fraseologi mencakup persoalan kata-kata dalam mengelompokkan atau susunannya, atau yang mencakup cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan-ungkapan. 3 kesimpulan mengenai diksi. 1. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu, sedangkan yang dimaksud dengan perbendaharaan kata atau kosakata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa. Poin ketiga, makna kata. Kata sebagai satuan dari pembendaharaan kata sebuah bahasa mengandung 2 aspek, yaitu aspek bentuk atau ekspresi dan aspek isi makna. Bentuk atau ekspresi adalah segi yang dapat dicerap dengan panca indera, yaitu dengan mendengar atau dengan melihat. Sebaliknya, segi isi atau makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk tadi. Contohnya, pada waktu orang berteriak, "Maling!" timbul reaksi dalam pikiran kita bahwa ada seseorang yang berusaha untuk mencuri barang orang lain.
Jadi bentuk atau ekspresinya adalah kata maling yang diucapkan orang tadi, sedangkan makna atau isi adalah reaksi yang timbul pada orang yang mendengar. Reaksi yang timbul itu dapat berwujud pengertian atau tindakan atau kedua-duanya. Karena dalam berkomunikasi kita tidak hanya berhadapan dengan kata, tetapi dengan suatu rangkaian kata yang mendukung suatu amanat, maka ada beberapa unsur yang terkandung dalam ujaran kita, yaitu pengertian, perasaan, nada, dan tujuan. 1. Pengertian merupakan landasan dasar untuk menyampaikan hal-hal tertentu kepada pendengar atau pembaca dengan mengharapkan reaksi tertentu. 2. Perasaan lebih mengarah kepada sikap pembicara terhadap apa yang dikatakan, bertalian dengan nilai rasa terhadap yang dikatakan oleh pembicara atau penulis. 4. Nada mencakup sifat pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembacanya. 5. Tujuan, yaitu efek yang ingin dicapai oleh pembicara atau penulis, maka makna kata dapat dibatasi sebagai hubungan antara bentuk dengan hal atau barang yang diwakili referennya. Poin 4. Macam-macam makna. Pada umumnya makna kata pertama-tama dibedakan atas makna yang bersifat denotatif dan makna kata yang bersifat kenotatif. A. Makna denotatif. Makna denotatif disebut juga dengan beberapa istilah lain seperti makna denotatif, denotasional, makna kognitif, makna konseptual, makna ideasional, makna referensial, atau makna profesional. Makna denotatif dapat dibedakan menjadi 2 macam relasi, yaitu 1. Pertama, relasi antara sebuah kata dengan barang individual yang diwakilinya. 2. Dan kedua, relasi antara sebuah kata dan ciri-ciri atau perwatakan tertentu dari barang yang diwakilinya. B. Makna konotatif. Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif atau makna evaluatif. Makna konotatif adalah suatu jenis makna di mana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Makna konotatif sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju, tidak setuju, senang, tidak senang, dan sebagainya pada pihak pendengar di pihak lain. Kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa pembicaranya juga memendam perasaan yang sama. Ada beberapa cara atau Palmer di tahun 1977 35-36 yang memperlihatkan bahwa bahasa bukan semata-mata menjadi alat untuk menyampaikan informasi faktual. 1. Kita tidak hanya membuat pernyataan atau proposisi, tetapi juga mengajukan pertanyaan dan memberi perintah. Bahasa memantulkan perbedaan ini dengan menyediakan bentuk-bentuk perintah pertanyaan. 2. Ada bermacam-macam kegiatan bicara. Ada kegiatan bicara yang berusaha meyakinkan, mewujudkan, mengingatkan, atau menyindir orang lain. Kita mempergunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain dengan bermacam-macam cara. 3. Banyak hal yang kita katakan sebenarnya bukan menyangkut fakta tetapi menyangkut evaluasi, sehingga dapat mempengaruhi sikap orang. Ada kata yang memantulkan nilai rasa menyenangkan dan ada yang memantulkan nilai rasa tidak menyenangkan atau kebencian. 4. Bahasa yang bertalian dengan macam-macam relasi sosial. Dalam hal ini ada kata yang dianggap kasar dan ada kata yang dianggap sopan. Tetapi ada juga kata tertentu akan dianggap sopan atau mubazir kalau dipakai pada orang-orang tertentu, dan akan dirasakan kasar kalau dipakai pada orang-orang lain. Kelima, seringkali terjadi bahwa apa yang dikatakan bermakna lain secara dari makna yang tersirat dalam rangkaian kata yang dipergunakan. Dalam hal ini, peranan intonasi dapat mengubah makna sebuah kalimat.
6. Seringkali kita tidak menghadapi suatu pernyataan tetapi suatu pengandaian, yaitu mengandaikan bahwa sesuatu itu ada atau terjadi. Seandainya ayah ada di sini, kita akan bersama-sama berlibur ke puncak. Dalam kenyataan memang ayah tidak ada. Sebab itu kalimat di atas juga tidak mengundang makna seperti yang tersirat dalam rangkaian kata-kata itu. Poin 5. Konteks linguistik dan non-linguistik. Relasi semacam ini dinamakan pengertian atau sense. Dengan demikian, kita membedakan dua macam relasi, yaitu relasi antara bahasa dengan dunia pengalaman, yang disebut referensi atau makna, dan relasi antara unsur-unsur bahasa sendiri yang disebut pengertian atau sense. A. Konteks non-linguistik. Relasi yang pertama erat hubungannya dengan konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik mencakup dua hal, yaitu hubungan antara kata dan barang atau hal, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat, atau disebut juga konteks sosial. Konteks sosial ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penggunaan kata atau bahasa. Penggunaan kata-kata seperti istri kawan saya dan bini kawan saya. Buaya darat itu telah melahap semua harta bendanya dan orang itu telah melahap semua harta bendanya. Kami minta maaf dan kami mohon ampun. Semuanya dilakukan berdasarkan konteks sosial atau situasi yang dihadapi. Walaupun ada ahli yang menolak konteks non-linguistik sebagai hal yang tidak berkaitan dengan bahasa, namun seperti tampak dari contoh-contoh di atas, konteks sosial ini merupakan bagian dari aparat linguistik. Menurut Fierce, seorang linguistik Inggris, konteks sosial itu mencakup 1. Ciri-ciri yang relevan dari partisipan, orang-orang atau pribadi-pribadi yang terlibat dalam kegiatan berbicara. Ciri-ciri ini dapat berwujud A. Aksi verbal dari partisipan, yang berarti tiap orang-orang yang terlibat akan mempergunakan bahasa yang sesuai dengan situasi atau kedudukan sosialnya masing-masing. B. Aksi nonverbal dari partisipan, yang berarti tingkah laku non-bahasa, gerak-gerik, mimik, dan sebagainya yang mengiringi bahasa yang digunakan, juga dipengaruhi oleh status sosial para partisipan. Kedua, objek-objek yang relevan, yang berarti bahwa pokok pembicaraan. Ketiga, efek dari aksi verbal. Efek yang diharapkan oleh partisipan juga akan mempengaruhi pilihan kata. Bila seorang menginginkan suatu perlakuan yang baik dan manis, maka kata-kata yang digunakan juga akan sesuai dengan efek yang diinginkan. Kalau ia menginginkan suatu perlakuan yang kasar, maka kata-kata yang dipilih juga akan lain. Dengan demikian, bahasa yang digunakan bukan hanya semata-mata karena masalah kebahasaan, tetapi ya juga karena masalah kemasyarakatan yang bersifat non-linguistik. B. Konteks linguistik. Konteks linguistik adalah hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain. Konteks linguistik mencakup konteks hubungan antara kata dengan kata dalam frasa atau kalimat, hubungan antara frasa dan sebuah kalimat atau wacana, dan juga hubungan antara kalimat dan wacana. Dalam hubungan dengan konteks ini, perlu kiranya dikemukakan suatu pengertian yang disebut kolokasi atau kolokation, adalah lingkungan leksikal di mana sebuah kata dapat muncul. 6. Struktur leksikal. Yang dimaksud dengan struktur leksikal adalah bermacam-macam relasi semantik yang terdapat pada kata. Hubungan antara kata itu dapat berwujud sinonimi, polisemi, homonimi, hiponimi, dan antonimi. Kalimat macam relasi antara kata itu dapat 1. Relasi antara bentuk dan makna yang melibatkan sinonimi dan polisemi. A. Sinonimi, lebih dari satu bentuk bertalian dengan satu makna. B. Polisemi, bentuk yang sama memiliki lebih dari satu makna. 2. Relasi antara dua makna yang melibatkan hiponimi dan antonimi. A.
hiponimi, cakupan-cakupan makna dalam sebuah makna yang lain. B. Antonimi, posisi sebuah makna di luar sebuah makna yang lain. 3. Relasi antara dua bentuk yang melibatkan homonimi, yaitu suatu bentuk mengacu kepada dua referen yang berlainan. A. Sinonimi. Sinonimi adalah suatu istilah yang dapat dibatasi sebagai 1. Telah mengenai bermacam-macam kata yang memiliki makna yang sama, atau 2. Keadaan di mana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama. Sebaliknya, sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama, atau shin sama onoma sama dengan nama. Kesinoniman kata dapat diukur dari dua kriteria berikut. 1. Kedua kata itu harus saling bertukar dalam semua konteks. Ini disebut sinonim total. 2. Kedua kata itu memiliki identitas makna kognitif dan emotif yang sama. Hal ini disebut sinonim. Komplit tempat macam sinonim, yaitu 1. Sinonim yang total dan komplit, yang dalam kenyataan jarang ada, dan inilah yang dijadikan landasan untuk menolak adanya sinonimi. 2. Sinonim yang tidak total tetapi komplit. 3. Sinonim yang total tetapi tidak komplit. 4. Sinonim yang tidak total dan tidak komplit semuanya tergantung dari sudut pemenuhan kedua kriteria di atas. B. Polisemi dan homonimi. Bila dalam sinonimi kita berbicara mengenai beberapa kata yang memiliki makna yang mirip, maka dalam polisemi kita mencatat kenyataan lain bahwa ada sebuah kata dapat memiliki bermacam-macam arti, atau poli sama dengan banyak sama tanda. Kata polisemi yang berarti satu bentuk mempunyai beberapa makna sangat dekat dengan sebuah istilah lain, yaitu homonimi, yaitu dua kata atau lebih tetapi memiliki bentuk yang sama. Dalam polisemi kita hanya menghadapi satu kata saja. Sebaliknya dalam homonimi kita sebenarnya menghadapi dua kata atau lebih. C. Hiponimi. Hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah, atau dalam suatu makna terkadang sejumlah komponen yang lain, karena ada kelas atas yang mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil, dan ada sejumlah kelas bawah yang merupakan komponen-komponen yang tercakup dalam kelas atas. Maka kata yang berkedudukan sebagai kelas disebut superordinat dan kelas bawah yang disebut hiponim. D. Antonimi. Istilah antonimi dipakai untuk menyatakan lawan makna, sedangkan kata yang berlawanan disebut antonim. Seringkali antonim dianggap sebagai lawan kata dari sinonim, namun anggapan itu sangat menyesatkan. Antonimi adalah relasi antar makna yang berwujud logis sangat berbeda atau bertentangan. Benci, cinta, panas, dingin, timur, barat, suami, istri, dan sebagainya. Bila dibandingkan dengan sinonim, maka antonimi merupakan hal yang wajar dalam bahasa. Baik, demikian dari penjelasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.